Halo, selamat malam pemirsa. Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang melalui bisnis judi online. Nilainya pun fantastis pemirsa, mencapai 530 miliar rupiah. Lalu bagaimana sebetulnya modus pencucian uang melalui judi online? Apakah mereka ini memiliki jaringan dalam negeri atau bahkan internasional? Dan apa pula tindakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk betul-betul serius memerangi judi online yang ternyata tak kunjung usai? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, selain dialog utama tadi, pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi termasuk juga kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Diduga tidak terima dilakukan razia, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuat rusuh. Sejumlah barang di lapas dirusak oleh warga binaan dan sempat menguasai lapas. Polisi sudah banyak yang mundur ini di lapas narkotika Muara Beliti. Kerusuhan terjadi di lapas narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis pukul 9 pagi. Dari informasi terakhir, lapas sempat dikuasai oleh semua warga binaan. Diduga kerusuhan bermula saat warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara yang menyampaikan mereka merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam lapas. Aparat gabungan berupaya mengamankan situasi di dalam lapas dan belum diketahui penyebab pasti kerusuhan ini. Saat ini suasana di lapas narkotika Beliti sudah mulai kondusif. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kami mohon, kami butuh kenyamanan, ketenangan di LP ini. Bukan digencet, bukan setiap hari dirazia. Beredar kabar petugas yang akan melaksanakan operasi kendaraan bodong dan mengambil paksa dari rumah menyebabkan warga menghadang kendaraan petugas. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah video amatir milik warga yang menunjukkan massa berupaya menghadang rombongan kendaraan aparat kepolisian yang sedang melaju di jalur Desa Batu Poro Barat, Sampang, Madura, Jawa Timur. Tampak warga dari berbagai usia terus berdatangan dengan membawa sejumlah pentungan. Akibatnya rombongan petugas kepolisian ini terhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanannya. Insiden ini tak berlangsung lama, usai petugas memberikan penjelasan kepada massa jika rombongan ini tidak berkaitan dengan operasi kendaraan bermotor. Melainkan, petugas yang hendak kembali ke Mapolres Sampang usai membubarkan arena sabung ayam di Desa Batu Poro Barat. Operasi penggerebekan ini pun gagal ditenggarai sudah bocor terlebih dahulu. Pasalnya, arena sabung ayam yang berada di tengah hutan sudah kosong tanpa ada seorang pun pemain judi. Akhirnya petugas hanya membongkar bangunan di arena sabung ayam. Aduh, itu ke Pulau Timur ada gitu ya. Wow. Laka. Ada ladu sing. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan sebidang Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah truk pengangkut kedelai tertabrak kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya mengakibatkan sopir truk tewas di lokasi kejadian. Truk. Inilah video amatir warga sesaat terdengar benturan keras antara kereta api Harina dan truk muatan kedelai bernomor polisi AB8226AS di perlintasan sebidang Jalan Raya Kaligawe, Semarang, Kamis pagi. Kerasnya benturan mengakibatkan badan truk ringsek dan sopir truk yang diketahui bernama Muhammad Akbar, 20 tahun, warga Sukabumi, meninggal dunia. Manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengatakan insiden tempernya truk di perlintasan Kaligawe diduga nekat menerobos palang pintu meski sirine telah berbunyi dan kereta sudah membunyikan klakson berkali-kali. Benturan keras terjadi ketika lokomotif kereta Harina menghantam kabin truk. Truk pun terpental dan muatan berupa kedelai berhamburan ke sekitar rel. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi badan truk yang ringsek.
jalur Kaligawe sempat ditutup dan dialihkan ke jalur alternatif hingga evakuasi selesai. Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Inilah uang 479 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex Plantations. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Sutikno, menjelaskan uang miliaran ini disita dari dua anak perusahaan PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan PT Teluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Rencananya uang ini akan dikirim ke luar negeri melalui jasa perbankan. Namun penyidik dan penuntut umum Kejagung langsung melakukan pemblokiran dan penyitaan. Total uang yang sudah disita Kejagung dalam kasus ini adalah sebesar 6,8 triliun rupiah. Perkara Darmex Plantation ini sendiri telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bersama dengan beberapa korporasi lainnya. Terdakwa dijerat dengan pasal 3, 4, atau 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Perkara sudah ada dalam tingkat penuntutan, kemudian teman-teman penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT Teluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan. Ini akan dikirimkan ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum dan selanjutnya penyidik melakukan pemblokiran terhadap jumlah uang tersebut sebesar 479 miliar 179.148 rupiah, dan setelah dilakukan pemblokiran, kemudian dari penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantation karena 99,9% pemegang saham PT Teluk Kuantan Perkasa dan PT Deli Muda Perkasa adalah PT Darmex Plantation. Dua hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Ronald Tanur divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis sore. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memimpin jalannya sidang pemirsa. Sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1, alternatif pertama, dan dalam dakwaan kumulatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan terdakwa Erin Tuah Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menerima suap dan gratifikasi.
sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Teguh Santoso menyebut Erintuah Damanik dan Mangapul terbukti menerima suap dari pengacara Lisa Rahmat untuk membebaskan Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afriyanti. Keduanya juga dianggap terbukti menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana, Erintuah Damanik dan Mangapul juga dihukum membayar denda sebesar 500 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Vonis hukuman 7 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 9 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sidang kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur masih berlanjut hingga sore ini di Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan vonis terhadap mantan hakim Heru Hanindyo. Pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka... Ya pemirsa, perkembangan terbaru mengenai jalannya sidang vonis Ronald Tanur akan disampaikan oleh rekan kami Leo Sibarani langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Leo, silakan. Adakah informasi terbaru yang Anda dapatkan? Selamat malam Vena dan juga pemirsa TV One. Untuk hari ini adalah pembacaan sidang putusan 3 hakim non-aktif Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus suap bebas Ronald Tanur yang kemudian ini pembunuhan menewaskan atas Dini Sera Afriyanti, di mana memang informasinya atas nama hakim yaitu Erintuah Damanik dan juga Mangapul, di mana hakim telah memutuskan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dengan membayar denda sebesar 500 juta rupiah dan subsidiar 3 bulan penjara. Kemudian juga dari tuntutan ini ada terdakwa Heru Hanindyo yang dilakukan secara terpisah. Tadi dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana dari tuntutan JPU sebelumnya memang diketahui ini ada tuntutan 12 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Adapun untuk keputusan Erintuah Damanik dan juga Mangapul, jika dilihat dari putusan Hakim Teguh Santoso yang dilakukan di ruang Kusuma Atmaja Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak sore tadi pukul 3 sore, di mana memang jika kita melihat dari tuntutan yang sebelumnya diberikan yaitu tuntutan 9 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah dan keputusan hakim yang hanya menjatuhkan sebesar dengan membayar sebesar 500 juta rupiah dan juga hukuman penjara 7 tahun penjara dan juga subsidiar 3 bulan penjara. Di mana juga hakim menyatakan untuk Erintuah Damanik dan juga Mangapul ini terbukti bersalah dan melanggar pasal 6 ayat 2 dan pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan terbukti menerima dugaan suap yang melibatkan uang yang diberikan oleh pengacara Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat. Kemudian juga ada dalam dakwaan jaksa menyebutkan 3 hakim yang menerima suap sekitar 4,3 miliar dari pengacara Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat ini juga kemudian dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk dolar Singapura. Informasinya juga adapun uang ini masing-masing senilai 1 miliar dan juga 308 ribu dolar Singapura. Suap ini terjadi pada 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya dan salah satu gerai kopi di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan juga pengurusan perkara ini juga menyeret mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Rudy Suparmono dan juga Jarov Richard. Kejagung juga menyatakan Jarov Richard ini bertindak sebagai maklar yang menghubungkan Lisa dengan Rudy yang kemudian memilih Erintuah CS untuk sebagai majelis hakim. Kemudian jaksa menyebutkan perbuatan dari Erintuah dan Mangapul ini mencederai kepercayaan publik terhadap pengadilan, dan memang diketahui sampai saat ini Leo, di ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memang masih terus berlangsung untuk keputusan dari Heru Hanindyo. Begitu, Vena, kembali ke studio. Baik, masih berlangsung artinya belum dibacakan vonis terhadap mantan hakim Heru Hanindyo di sana, Leo? Iya.
Vena, untuk informasi untuk terdakwa Heru Hanindyo, memang sampai saat ini hakim belum memutuskan terkait berapa lama tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Heru Hanindyo, dan kami akan terus menunggu dan menantikan terkait dengan hukuman ataupun tuntutan yang diberikan hakim pada malam ini kepada Heru Hanindyo. Begitu, Vena. Baik, terima kasih Leo Sibarani atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda menyusul laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo oleh tim pembela ulama dan aktivis beberapa waktu lalu. Bareskrim Mabes Polri bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain telah memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga telah mengumpulkan data dan dokumen-dokumen pembanding untuk diuji forensik. Tim penyidik Bareskrim yang dipimpin Brigjen Juhandani Raharjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Dir Tipidum Bareskrim Polri, tiba di Solo untuk melakukan penyelidikan tambahan terkait laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Brigjen Pol Juhandani, penyidikan kasus ini masih berlangsung. Penyidik datang ke Solo untuk mengumpulkan data pembanding terkait dokumen ijazah dari teman-teman sekolah Jokowi. Sebelum di Solo, tim penyidik juga ke Yogyakarta dengan upaya yang sama, mencari pembanding dokumen teman kuliah Jokowi di UGM. Brigjen Pol Juhandani mengaku saat ini penyelidikan sudah 90%. Tinggal 10% yaitu hasil uji lab forsari data dan dokumen yang sudah dikumpulkan penyidik. Sementara terkait saksi, penyidik sudah memintai keterangan sekitar 31 saksi. Menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Gerak cepat tim penyidik Mabes Polri dalam menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga semuanya menjadi jelas. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menghapus outsourcing. Lalu realistiskah janji dari Prabowo tersebut? Kami hadirkan dalam segmen Ulas Utas usai jeda. Jaksa Penuntut Umum JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan 2 orang saksi dalam perkara Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yang diperiksa adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDI Perjuangan, Nur Hasan. Mereka memberikan keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Beberapa kader PDIP datang, salah satunya mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo. Hasto yang juga hadir di persidangan ini sempat bertegur sapa dengan beberapa kader PDIP. Hasto duduk di bangku pengunjung menunggu sidang dimulai. Para pendukung Hasto juga hadir dengan mengenakan baju berwarna hitam. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima, semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghapus outsourcing. Skema alih daya selama ini dianggap sebagai perbudakan modern lantaran tidak memberikan kepastian kerja, jenjang karir, dan akses jaminan sosial bagi pekerja. Namun dalam kondisi ekonomi yang lesu dan gelombang PHK seperti saat ini, realistiskah janji Prabowo itu? Saya juga
akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya menghapus outsourcing. Presiden Prabowo Subianto kembali meniupkan angin segar bagi pekerja. Di tengah belum pastinya langkah negara menghalau pada PHK, Prabowo lagi-lagi memberi janji surga menghapus sistem tenaga kerja lepas atau populer disebut outsourcing. Komitmen menghapus outsourcing itu diambil pemerintah seiring dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Di satu sisi, penghapusan outsourcing membawa harapan bagi kesejahteraan buruh. Namun dalam kondisi ekonomi dunia yang tak pasti dan di dalam negeri gelombang PHK tak terhenti. Realistiskah janji Prabowo ini? Dikhawatirkan selama ini perusahaan mendapatkan manfaat dari segi biaya atau cost jauh lebih murah mempekerjakan pekerja outsourcing. Nah, ini ketika dihapus, maka perusahaan bisa jadi akan melakukan efisiensi lebih lanjut karena harus menanggung biaya-biaya dari pekerja yang dari outsourcing masuk menjadi pekerja tetap atau pegawai kontrak yang menjadi tanggungan dari perusahaan. Itu semua harus dipikirkan. Apakah perusahaan harus mendapatkan insentif misalnya dari pemerintah ketika mereka mengupayakan pegawai outsourcing ini menjadi pegawai tetap ataupun pegawai kontrak. Legalisasi praktik outsourcing dalam dunia usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan pertama kali digulirkan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam regulasi itu, penyedia tenaga kerja alidaya yang berbentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya diatur juga bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan, seperti keamanan, kebersihan, transportasi, dan catering. Namun pada kenyataannya, mekanisme outsourcing banyak diprotes oleh kalangan buruh karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan. Para buruh alih daya tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena seluruhnya tergantung dari kesepakatan kontrak. Jadi masalah outsourcing tenaga kerja, di mana orang bekerja di satu perusahaan tapi menggunakan agen, bukan karyawan perusahaan tersebut, kan aneh. Maaf, dia tidak ada upah di bawah upah minimum, tidak ada hubungan kerja yang jelas. Easy hiring, easy firing istilahnya, gampang dipecat, gampang direkrut, tidak punya jaminan sosial, tidak punya jaminan pensiun. Ini apa? Negara tidak hadir melindungi tenaga kerja. Maka kami Serikat Buruh, KSPI, serikat-serikat buruh lain termasuk partai buruh di dalamnya menolak total keberadaan outsourcing tenaga kerja. Bagi pengusaha, penghapusan tenaga alih daya harus benar-benar dikaji serius. Sebab bila gegabah justru akan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Bila penghapusan outsourcing dilakukan di sebuah sektor, maka dikhawatirkan malah akan mematikan perusahaan-perusahaan penunjang atau pihak ketiga seperti jasa kebersihan dan keamanan. Kita harus telah betul ya, outsourcing itu problemnya di mana, di sistemnya apa implementasinya. Kalau
implementasinya yang ada kekurangan diperbaiki itu, ya. Tapi spiritnya dalam situasi ekonomi yang sedang melemah, cari kerja juga susah, yang harus kita lakukan justru melakukan deregulasi. Ya, spiritnya pemerintah kan deregulasi. Ya, jangan malah membuat regulasi yang justru bisa ngekang kita sendiri untuk expand ekonomi. Memang di lapangan banyak ditemukan penyimpangan terhadap penerapan skema alih daya atau outsourcing. Permasalahan didominasi oleh eksploitasi yang dirasakan para pekerja, sebab jenis pekerjaan alih daya ini justru makin banyak yang merambah ke sektor inti produksi. Nah, yang jadi masalah ini kan karena outsourcing harus melalui agen. Agen itu nggak mau bayar pesangon, nggak mau bayar jaminan kesehatan, nggak mau bayar jaminan pensiun. Budak, modern slavery. Itulah kita akan turunkan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo tentang hapus outsourcing. Jadi intinya untuk isu outsourcing itu perlulah kita mengundang pihak ketiga, ya, akademisi misalnya, yang melakukan kajian secara teknokratis. Karena outsourcing ini kan bukan suatu kejahatan gitu loh, tapi suatu praktek manajemen yang dilakukan juga tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Menanggapi wacana yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Komisi 9 DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan menyatakan dalam konteks penghapusan outsourcing perlu dicari keseimbangan antara keinginan buruh dan kesanggupan pengusaha. Tentunya harus mencari keseimbangan antara kepentingan kaum pekerja dengan kepentingan dunia usaha, ya, sehingga kepentingan kaum buruh secara umum tidak terganggu. Untuk tahap awal, mungkin penghapusan outsourcing bisa dilakukan di sektor-sektor tertentu, sektor pekerja inti, dan kembali lagi kebijakan ini harus dikaji dulu. Berbagai persoalan yang terjadi dalam skema tenaga alih daya saat ini tak lain disebabkan aturan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Dalam regulasi baru itu, batasan jenis pekerjaan outsourcing dihapus, sehingga membuka keran bagi perusahaan-perusahaan melakukan outsourcing di hampir seluruh lini. Bareskrim Polri pemirsa berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang melalui bisnis judi online. Nilainya pun tak main-main, mencapai 530 miliar rupiah. Lalu bagaimana sebetulnya modus TPPU dengan judi online ini? Apakah para pelaku ini memiliki jaringan dalam negeri atau justru internasional? Dan apa pula langkah tegas yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi judi online yang ternyata tak kunjung usai? Sesaat lagi kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Usai jeda. Bareskrim Polri berhasil menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kegiatan perjudian online. Hasil dari situs tersebut dikumpulkan, kemudian diputar melalui perusahaan, lalu disebar kepada pihak-pihak terkait dengan modus untuk mempersulit pelacakan atau yang dikenal dengan istilah layering. Dari hasil pengungkapan, total aset senilai 530 miliar rupiah disita. Aset tersebut terdiri dari 22 rekening bank, surat berharga, 4 kendaraan mewah, serta ratusan rekening dari 8 bank yang kini telah diblokir. Sementara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan
bahwa jumlah perputaran uang dalam tindak pidana judi online pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar 47 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Seperti apakah pelaku tindak pidana pencucian uang mengecoh petugas melalui berbagai akun-akun fiktif di berbagai platform media digital dan judi online? Sampai kapankah petugas membasmi tuntas kejahatan siber yang telah menjadi penyakit di masyarakat? Jadi mereka dari uang yang diambil melalui deposit maupun withdraw itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke PT-PT-nya. Dari PT-PT ini dialihkan lagi ke atas, ke pemiliknya. Ini kan diputar-putar dulu supaya nanti membingungkan penyidik, mempersulit kita dalam melakukan pelacakan. Jadi putar-putar lagi. Perputaran uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening. Untuk rekening tadi mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Ya, pemirsa, publik kembali digegerkan. Ini Barreskrim Polri kemarin berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan modus bisnis judi online. Nilainya pun fantastis. Tumpukan uang yang kemarin Anda lihat, pemirsa, ini nilainya mencapai 530 miliar rupiah. Lalu bagaimana kemudian jalannya TPPU tersebut dengan modus judi online? Apakah para tersangka ini memiliki jaringan dalam negeri atau bahkan justru sudah mencapai internasional? Apa pula kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi judi online yang tak kunjung usai rupanya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Pratama Persada, pakar telematika. Selamat malam Pak Pratama, sehat Pak? Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan juga hadir bersama kita mantan Ketua PPATK tahun 2002 hingga 2011 ada Pak Yunus Hussein. Selamat malam Pak Yunus, sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom dari Barreskrim Polri ada Kasubdit 3 Bidang TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Kombes Pol Robertus Yohanes Dedeo. Selamat malam Pak Robert. Malam Mbak. Ya, Pak Robert, kita ingin tahu bagaimana kemudian poin-poin penting dari pengungkapan TPPU yang nilainya begitu fantastis Pak, 530 miliar rupiah. Bagaimana kemudian Barreskrim Polri akhirnya berhasil mengungkap ini? Mungkin pertama saya bisa sampaikan bahwa penyelidikan atau penyidikan yang kita lakukan ini berawal dari hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, kemudian kita dalami, dari sanalah kemudian kita bisa memetakan adanya indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana perjudian online. Oke. Jadi kalau tentang modus mungkin ya tentang secara konstruksi kita lihat bahwa modusnya adalah dengan menggunakan pendidikan perusahaan fintech, penyedia jasa pembayaran, payment gateway, yang ternyata juga memfasilitasi beberapa transaksi yang terkait dengan judi online. Kira-kira mungkin awalnya demikian dulu Pak ya, sebelum kita bicara modus yang lebih lanjut. Oke. Atau mau sekalian? Ya, boleh kemudian dilanjutkan dengan modusnya Pak, karena masyarakat pemirsa juga penasaran, ingin tahu jumlahnya karena fantastis Pak Robert. Baik, jadi para pelaku ini kemudian menelitikan tadi perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi transaksi judi online mulai dari proses depositnya menggunakan beberapa jenis metode pembayaran yang didominasi dengan QRIS maupun menggunakan virtual account, kemudian menyiapkan rekening yang digunakan untuk menampung. Kemudian mereka juga menyiapkan perusahaan-perusahaan cangkang yang digunakan untuk menampung dan mengelola uang hasil deposit maupun pengumpulan atau penampungan uang hasil dari bandar-bandar judi online yang bertransaksi di sana. Nah, dari perusahaan itu kemudian baru dialirkan kepada penerima manfaat atau beneficiary owner-nya, sehingga tampak seolah-olah menjadi hasil perusahaan yang sah. Nah, begitu kita coba telusuri perusahaan ini, ternyata perusahaan yang tidak beroperasi, baik dari kegiatan operasinya maupun korespondensinya
virtual office itu tidak tercatat. Nah, inilah kemudian menambah keyakinan kita bahwa perusahaan-perusahaan ini hanya digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang dari hasil tindak pidana judi online. Oke, jadi kalau mendapatkan gambaran sederhana mungkin bagi masyarakat, Pak Robert, ini uang sumbernya adalah dari judi online, kemudian di money laundry ke perusahaan-perusahaan cangkang tersebut, atau justru uang sumbernya ini adalah tindak pidana juga, kemudian diputar di judi online, baru kemudian mengalir ke perusahaan cangkang? Sementara ini yang kami gambarkan, atau yang tergambar yang kita tangani, kita melihat bahwa uang yang diputar ini adalah uang dari deposit judi online. Oh, oke. Jadi dari hasil judi online ya, Pak ya? Baik, Pak Robert. Pak Yunus, ini hasil dari analisis PPATK juga ada sinergi tentunya yang dilakukan dari berbagai pihak. Nah, bagaimana kemudian PPATK ini, Pak, bekerja sehingga bisa mendapatkan data-data tersebut, persebaran uangnya, Pak Yunus? Saya boleh izin mengutip data dari PPATK yang baru saya peroleh. Silakan, Pak Yunus. Jadi kalau transaksi keuangan mencurigakan dari perjudian, itu tahun 2024 itu 81.990. Oke. 2025 25.720. Kemudian dari itu menghasilkan tahun 2024 56 hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Ini harus ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan penyelidikan ya. Kalau ada alat bukti yang cukup naik jadi penyelidikan. Nah, untuk tahun 2025 ada 28 hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Jadi kita bisa bertanya kepada Bareskrim dari 28 pada tahun ini hasil analisis dan pemeriksaan sejauh mana sudah ditindaklanjuti dengan penyelidikan misalnya. Sejauh mana juga udah naik jadi penyidikan karena sudah ada bukti permulaan yang cukup. Nah itu kita perlu tanya sampai di mana. Apakah ini terus ke penuntutan sehingga benar-benar ada conviction, ada efek jerah buat pelaku dan deterrent effect buat orang lain. Itu yang kita harapkan gitu. Nah tapi dari data-data yang dimiliki PPATK tersebut, Pak Yunus, paling tidak dari 2025 ya, ada 28 transaksi mencurigakan. Ini 28 itu hasil analisis. Hasil analisis, Itu hasil analisis itu kumpulan dari berbagai macam transaksi mencurigakan dan 4 transaksi lainnya diolah, baru melahirkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Apakah kemudian bisa dibaca secara lebih detail lagi, mana kemudian yang menggunakan modus judi online untuk kemudian berakhir pada TPPU ini, Pak? Ini semuanya judi online, 100% semuanya judi online ya. Baik. Tapi kalau menggunakan perusahaan cangkang atau perusahaan lain, itu memang modus yang dari dulu banyak dilakukan oleh para pelaku. Dalam bahasa Inggrisnya namanya concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Kalau perlu dia buat sendiri. Walaupun dia nggak jadi pengurus, nggak jadi pemegang saham, dia sebagai beneficial owner. Beneficial owner itu bahasanya pemilik manfaat ya, bukan penerima manfaat, pemilik manfaat. Dia yang mengendalikan perusahaan itu. Dengan hasil judi masuk sana, dia kendalikan sekaligus dia sembunyi orang ini. Si BO ini sembunyi. Padahal kebenaran material ada di situ. Dia yang mengontrol, dia mengendalikan segala-galanya. Dari data yang dimiliki PPATK, Pak Yunus, apakah ini kemudian jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya yang menggunakan modus judi online ini, Pak Yunus? Ya memang dari sudut angka statistik ya saya baca laporan ada sedikit penurunan ya volume ya. Tapi angka yang katakanlah kita pegang angka tahun lalu masih sangat signifikan, cukup besar itu. Jumlah triliunan itu di mana yang bermain justru bukan high class, kebanyakan menengah ke bawah justru yang banyak bermain ya. Jadi yang digerogotin justru yang di bawah itu. Betul, karena kami juga memiliki informasi ini Pak Yunus mengenai data transaksi judi online setidaknya dari tahun 2017 hingga 2025 yang kemudian kalau kita lihat secara besaran rupiahnya nilainya ini setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu Pak Yunus. Dari 2 triliun rupiah di tahun 2017 lalu meningkat setiap tahunnya sampai angkanya 1.200 triliun rupiah di tahun 2025 Pak Yunus. Seperti ini kenyataannya? Ya memang jumlahnya itu yang meningkat ya. Walaupun kemarin data yang dikeluarkan sampai dengan triwulan pertama dibanding triwulan yang lalu tahun lalu agak sedikit turun. Tapi saya tetap beranggapan angka itu sangat signifikan. Ngomongnya triliun loh, bukan miliar. Iya, itu dia sudah sampai mencapai triliun satuannya begitu. Pak Pratama melihat mengenai apa yang terjadi di Indonesia dengan angka-angka yang
Wow, begitu Jadi ini besar sebagai ini, Pak bukti Pratama. bahwa judi online masih sangat subur di Indonesia, Mbak. Oke. Sampai detik ini kita masih leluasa main judi online. Artinya apa? Kemarin dibuat satgas, Betul. dibuat des, dibuat apapun lah itu. Ternyata tidak mematikan judi online. Transaksi uang judi online ternyata sangat luar biasa besarnya sekali kan. Tadi ada 1.200 triliun tahun 2025. Mungkin itu kumpulan dari mulai awal ya, Pak ya gitu. Ya, kumulatif. Tetapi saya mau melihat begini. Sebenarnya apa yang dilakukan Polri ini sudah merupakan hasil keberhasilan lah gitu. Kita mengapresiasi lah ya gitu. Berhasil menyita 530 miliar, 250-nya duit cash, 250-nya giro dan investasi lain gitu. Tapi dibandingkan dengan 1.200 triliun gitu. Kan belum apa-apa gitu. Ya. Artinya apa? Perlu pencegahan yang lebih masif Itu lagi. dia. Dan ini sebenarnya gampang untuk dilakukan. Kenapa gampang dilakukan? Bagaimana caranya? Mbak, transaksi judi online, orang deposit itu pasti terbaca patternnya. Bank itu pasti tahu. Setiap bank itu punya sistem fraud detection system. Oke. Rekening yang digunakan untuk judi online itu pasti ketahuan. Kenapa? Karena yang transfer banyak, jumlahnya kecil-kecil, berlangsung selama 24 jam. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, orang Rekening transfer. tujuannya pasti bisa terlacak. Pasti bisa terlacak, nggak mungkin nggak terlacak. Yang jadi masalah, itu ternyata nggak diblokir. Nanti nunggu 2 hari, 3 hari, Itu mau dia, diblokir. Pak Begitu Pratama. diblokir udah kosong. Nah, PPATK, kalau transaksinya menggunakan perbankan, mereka itu bisa melakukan deteksi. Jadi, modusnya mereka itu, setelah deposit, para agen itu akan ngelempar ke rekening kedua. Rekening kedua ini dia akan lempar ke rekening ketiga. Sehingga apa? Susah untuk dideteksinya. Dan mereka menggunakan bank yang berbeda-beda. Sehingga nanti di level ke-6, level ke-7, mereka akan mengumpulkan ke dalam entitas perusahaan yang itu sebenarnya legal, tapi menerima duit ilegal. Yang akhirnya nanti nyampur duitnya itu gitu, sehingga dia bisa mengklaim ini hasil usaha saya. Untung polisi berhasil menemukan ya kan, ternyata dia nggak ada usahanya tuh. Nah, ini sebenarnya PPATK itu bisa tahu by name by address. Tadi Pak Yunus bilang 28 case itu semuanya pasti sudah ketahuan. Artinya tindakan itu bisa lebih jauh dilakukan. Perusahaan apa, yang punya siapa, ada di mana, ada di negara mana, itu udah ketahuan karena PPATK punya mitra di luar negeri juga. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali gitu untuk melakukan penangkapan si pemilik akun itu gitu. Untuk yang bawah mungkin susah. Kenapa? Karena di bawah itu sudah pasti pakai rekening asli tapi palsu. Rekening-rekening yang dibeli dari orang-orang, dijual 100.000, 200.000, digunakan untuk deposit. Dan itu memang si agen-agen ini sudah memikirkan itu akan hangus nanti setelah 3 hari, 4 hari. Tapi setelah 3 hari, 4 hari udah nggak ada duitnya. Gitu. Sehingga 1.200 triliun itu akhirnya meluap kemana-mana. Coba kalau misalkan ketika terdeteksi itu dipakai untuk judi online langsung diblokir. Nggak akan sebanyak ini. Yang kedua, PPATK nggak punya kemampuan untuk melakukan deteksi monitoring terhadap transaksi yang menggunakan layanan digital yang non-bank. Misalkan dompet digital, kemudian kripto dan lain-lain. Tidak di PPATK? Dan itu, nggak PPATK. Dan itu sangat banyak sekali juga. Baik. Gitu. Oke, baik Pak Pratama. Ini yang menurut saya juga harus kita kejar gitu. Menarik. Ini yang akan kita kejar. Siapa kemudian yang punya wewenang, punya kemampuan untuk bisa mendeteksi. Tadi deteksi bisa dilakukan PPATK. Tapi siapa kemudian yang bisa menghentikan, memblokir yang sebetulnya bisa dilakukan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Barreskrim Polri, Pak Robert. Tapi usai jeda ya Pak Robert, kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Ya, masih akan kita lanjutkan pemirsa perbincangan mengenai judi online yang tentu tidak pernah kehilangan daya tariknya karena ini menjadi musuh besar Indonesia tentunya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratama bahwa PPATK punya datanya kok detail, by name, by address, bisa dimonitor semuanya dibuka. Tapi tinggal bagaimana kemudian langkah penegakan hukumnya Pak Robert yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak lain tentunya. Begini Mbak, jadi menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Pak Pratama, terima kasih. Pada prinsipnya kalau kita bicara tentang tanggung jawab, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Artinya tidak merupakan satu tanggung jawab satu pihak saja. Hari ini, tadi pagi, kami juga mengikuti kegiatan di PPATK bersama Bapak Kepala PPATK, Pak Kapolri, Ibu Komdigi, Ibu Menteri Komdigi, kemudian juga teman-teman dari OJK, BI. Artinya kita semua sepakat bahwa ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling bersinergi dalam
penanganan tindak pidana. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum juga demikian. Namun perlu mungkin kami sampaikan bahwa kalau di Barreskrim sendiri terkait dengan tindak pidana judi online-nya sebagai tindak pidana asal, ini secara spesifik khusus ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber di Barreskrim. Nah, yang perlu juga kami sampaikan berkaitan dengan tadi yang disampaikan atau diskusi kita sebelumnya, kalau di teman-teman di PPATK terkait dengan penelusuran maupun analisa transaksi keuangan yang digunakan adalah pendekatan terhadap adanya simptom ataupun kejanggalan terhadap proses transaksi. Nah, sedangkan kami di proses penegakan hukum, pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan untuk proses pembuktian, dalam artian bagaimana kami bisa mengkonstruksikan indikasi tindak pidana yang terjadi untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum berikutnya. Mungkin itu pertama yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, nah progresnya dari pertemuan atau sinergi dari begitu banyak lembaga atau pihak-pihak ini seperti apa Pak Robert? Karena ujung-ujungnya kan penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menangkap tadi para tersangka. Oke, kita apresiasi yang sudah kemarin dilakukan oleh Barreskrim Polri. Tapi sepertinya masih begitu banyak di luaran sana yang perlu juga untuk ditangkap untuk sama-sama kita menghentikan judi online ini, Pak Robert. Setuju. Jadi prosesnya memang artinya kan ini kan bukan proses yang seketika, prosesnya artinya progresnya tetap kita kerjakan, dalam artian kita juga tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya hukum baik berupa penindakan di tindak pidana asalnya maupun dari tindak pidana pencucian uangnya. Menurut kami ini yang kami terus upayakan maksimal, kami tingkatkan terus bagaimana upaya kami penegakan hukum itu tidak hanya dari sisi penanganan tindak pidana asalnya, namun juga penanganan dari indikasi tindak pidana pencucian uangnya. Jadi semuanya kasarnya kita keroyok sama-sama ini, Mbak. Ya. Oke, baik. Pak Pratama, seperti apa kemudian langkah yang bisa didorong? Oke, sudah ada sinergi terus lah ya, ini sama-sama kita memerangi judi online, tanggung jawab bersama, betul. Tapi apa kemudian yang bisa didorong dengan optimal dari masing-masing pihak? Sebenarnya kan sudah ada pembagian fungsi dan tugas ya di pemerintahan kita gitu. Antara Komdigi, kemudian Polri, PPATK, dan pihak terkait lainnya, termasuk juga Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi sebenarnya nggak susah untuk mematikan judi online dari bumi Indonesia ini. Ini saya barusan ngecek masih bisa, login ke judi online itu masih ada. Website ini nggak keblokir gitu. Jadi ada 3 cara yang sangat mudah sebenarnya. Yang pertama adalah Komdigi harus melakukan pembatasan akses, blokir server dari game judi online-nya. Jadi yang diblokir bukan hanya landing page-nya saja. Yang selama ini dilakukan? Yang diblokir landing page-nya. Ada 5 juta lebih itu yang diblokir landing page-nya. Itu nggak ngaruh. Kenapa? Kalaupun itu diblokir, dalam waktu yang bersamaan mereka bisa bikin 500 website yang sama lagi. Secepat itu, sekali klik gitu, langsung jadi gitu. Jadi nggak akan efektif. Yang diblokir adalah servernya. Dari jutaan landing page itu, tempat login, tempat daftar itu, nanti hanya masuk ke dalam 5 atau 6 server aja sebenarnya. Jadi servernya yang diblokir. Yang kedua, transaksi keuangan. Kita sudah tahu dengan sangat jelas sekali bahwa rekening bank itu pasti akan ketahuan kalau dipakai untuk judi online. Udah pasti ketahuan, nggak mungkin enggak. Jadi kalau ada orang bank yang bilang itu nggak tahu, bohong dia pasti. Karena pasti tahu gitu. Patternnya jelas gitu, ya kan. Itu kalau misalkan mau diblokir, langsung instan diblokir. Ini nggak akan jalan ini. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya bank, PPATK yang bisa gitu. Tapi masalahnya kita punya undang-undang perbankan gitu, ya kan. Artinya apa? Butuh kerjasama lagi untuk kasus judi online. Boleh nggak? Kalau terdeteksi digunakan untuk deposit atau withdraw langsung diblok gitu misalkan. Boleh bang, bisa udah 5 hari transaksi sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang. Nah sebenarnya bisa kan sebenarnya. Berarti PPATK kalau ternyata nggak dilakukan, ada apa ini di bank? Iya kan? Karena dia pasti tahu rekening ini digunakan untuk judi online. Tadi saya jelaskan. Yang transfer kecil-kecil, jumlahnya banyak, berlangsung selama 24 jam. Itu gampang sekali dideteksi gitu. Kalau ngeblokirnya 3 hari kemudian, udah telat duitnya, udah kemana, udah transfer tempat lain. Yang ketiga adalah yang tadi itu, temuan dari PPATK. Yang saya bilang, by name by address, uang itu larinya kemana, ke perusahaan mana.
itu segera ditangkepin, diambilin gitu. Nanti kalaupun misalkan ternyata salah gitu, ya udah minta maaf aja gitu, ya kan? Tapi kan masa iya PPATK mau ngasih data bodong, nggak mungkin gitu. Semua bisa dipertanggungjawabkan. PPATK itu semua itu. PPATK itu udah melakukan analisis gitu. Jadi fieldnya itu ya mungkin ada, tapi nggak akan banyak gitu. Nah itu yang harus ditegakkan. Sehingga kalau tiga-tiganya ini bisa dilakukan, berhenti judi online. Nah, satu lagi adalah pembayaran non bank. Nah di sini OJK berperan gitu. Bagaimana bisa menertibkan payment gateway, lain-lain pembayaran itu termasuk kripto juga yang dilakukan, untuk memberikan laporan yang sebenar-benarnya gitu dan untuk memblokir ketika terjadi transaksi yang digunakan judi online. Prakteknya belum berlangsung berarti? Enggak, sampai sekarang masih bisa. Dan mereka sangat terang-terangan sekali. Di website itu bilang, boleh kalau transfer sekarang kalau diblokir banknya ini pakai nomor rekening ini. Kalau diblokir pakai voucher ini. Kalau diblokir pakai dompet digital ini. Ada, mereka ngasih tahu semuanya. Itu temuan dari Pak Pratama. Pak Yunus silakan mungkin menanggapi. Jadi begini, sebenarnya kalau menyangkut payment system itu full kewenangannya BI sebenarnya ya. Kalau perbankan benar sekali BI ya. Kalau payment system itu BI, bukan hanya banknya, non bank juga. Jadi BI perlu banyak dilibatkan, lebih banyak aktif juga ya. Selain tadi udah bener lah Komdigi, saya setuju sekali. PPATK lebih aktif, penegak hukum, kemudian BI. Juga jangan lupa ada upaya pencegahan, edukasi kepada masyarakat tadi. Mereka keranjingan benar judi, emang bisa bikin kaya. Bandar itu kan mana ada bikin menang penjuri, kan nggak ada kan? Itu juga harus ditanamkan kepada masyarakat. Nah, mereka harus ditanamkan bahwa ini sebenarnya mereka ya masuk dalam perangkap yang merugikan, bukan bikin kaya malah bikin miskin. Tapi kalau dari sisi PPATK sendiri Pak Yunus, apa sih kemudian kesulitan yang dihadapi oleh PPATK sehingga dirasa PPATK belum bisa optimal menjalankan perannya untuk bisa memerangi judi online juga? Apakah tadi terbatas oleh undang-undang yang mengatur atau seperti apa? PPATK nggak ada constraint undang-undang ya, nggak ada kerahasiaan bank, nggak ada. Cuman seperti saya sebutkan tadi, dalam satu kesebelasan PPATK itu seperti gelandang, midfielder saja. Sebagai playmaker memberikan umpan kepada striker, penyerang penegak hukum. Jadi bola dengan striker, tergantung striker memasukkan apa. Itu tadi, jadi semua punya perannya masing-masing. Jadi gelandangnya udah bagus, strikernya pun harus bagus. Gitu. Masyarakat, civil society juga harus bagus, mengawasi semua itu. Tokoh-tokoh masyarakat mengedukasi publik, jangan ikut main judi online, kalau mau kaya usahalah, berkeringatlah, mana bisa kaya pakai judi. Pak Yunus yang disampaikan itu, literasi itu hanya bisa dilakukan untuk orang belum main. Kalau orang yang sudah main mau dikasih tahu kayak apapun, nggak percaya. Gitu. Kita tahan dulu, tapi bapak-bapak ya, kita akan meramu bagaimana kemudian jurus paling jitu selain para penegak hukum, PPATK, BI, OJK atau pihak-pihak lain lah ya, ikut bekerja terus memberantas judi online. Tapi juga apa pula yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk lebih memaksimalkan upayanya memerangi judi online ini. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa, tapi kami hadirkan dulu informasi untuk Anda tentunya yang berkaitan dengan transaksi judi online di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2025. Sebelumnya kami juga sudah tampilkan tadi untuk Anda bahwa setiap tahunnya dari 2017 hingga 2025 ini nilai transaksinya terus mengalami peningkatan. Dari awalnya 2 triliun rupiah sampai di tahun 2025 angkanya sudah mencapai 1.200 triliun rupiah. Angka yang betul-betul fantastis menggambarkan bagaimana Indonesia darurat akan judi online. Dan inilah pemirsa deretan kasus judi online di tahun 2025 saja yang terbaru. Pada 2 Mei 2025, bandar judi online Nitro 123 ini dengan barang bukti 194,7 miliar rupiah berhasil diungkap. Kemudian bandar judol H55.Hiwin.Care dan juga alat bukti uang senilai 14 miliar rupiah. Kemudian mundur lagi ke belakang, di 21 Februari 2025 ada bandar judol 1xBet dengan barang bukti berupa 11,3 miliar rupiah berhasil diungkap, serta di 20 Januari 2025 bandar judol H5GF777, RGO Kasino dan Agen 138 beserta barang bukti 60 miliar rupiah ini juga berhasil diungkap pemirsa. Baik, kalau kita lihat angka-angkanya dari yang berhasil diungkap bahkan sudah miliaran rupiah. Artinya tidak
kaget ketika kemudian diakumulasi nilainya bisa menjadi 1.200 triliun rupiah. Data inikah juga yang dimiliki oleh Pak Yunus di PPATK? Di PPATK kemudian ya, emang dari awal dari situ ya umpannya itu. Oke, termasuk Pak, apakah juga ada hitungan detail kerugian yang sebetulnya dirasakan oleh masing-masing pribadi yang kemudian ikut terjerumus dalam judi online ini sebagai edukasi juga ya Pak Yunus kepada masyarakat? Seperti apa Pak Yunus? Seingat saya pernah dihitung, ya tadi kan disebut judi ini nggak pernah bikin orang menang, bikin orang kaya. Itu dia masuk perangkap, di awal aja dikasih umpan menang-menang, setelah kalah terus, lama-lama pasti rugi. Tinggal dijumlahkan saja mereka yang main sekian banyak dengan deposit awal berapa ya pasti rugi. Nggak ada pasti rugi. Jadi kalau orang bilang bisa kaya dengan judi online tuh mimpi di siang bolong, nggak akan terjadi. Kalau judi online udah pasti rugi Mbak. Ya judi online nih ya, kenapa? Karena judi online dimainkan. Ada algoritma tertentu di permainan itu dimainkan, aplikasinya dimainkan supaya orang itu main pasti kalah, tapi nggak merasa kalah. Kenapa? Karena pada satu saat tertentu dia dibikin menang, seolah-olah menang, dapat jackpot dan lain-lain. Tapi saya berani taruhan, bandingkan orang itu ketika dia deposit dan withdraw. Deposit itu yang dia bayar, withdraw itu narik duitnya gitu. Pasti jauh lebih banyak depositnya dibanding withdrawnya, gitu. Artinya apa? Harusnya kalau mereka jujur, mereka tuh pasti kalah sebenarnya gitu. Tapi karena mungkin pengen dilihat temennya seolah-olah supaya kelihatan hebat, menang gitu ya kan. Dan aplikasi ini membuat orang happy, walaupun kalah happy, mana ada duitnya hilang happy Mbak gitu main judi itu. Itu yang kemudian perlu ditanamkan oleh masyarakat di rumah ya, jangan sampai kemudian terjerumus dalam judi online. PPATK juga mendeteksi Pak, ini para tersangka yang ditangkap ini sudah memiliki jaringan bahkan sampai ke internasional kah begitu? Ya mereka kan nggak berdiri sendiri biasanya, pasti ada jaringan. Dan selama ini kan saya anggap kurang begitu tegas. Selama ini berusaha dikejar bandar. Bandar tuh kebanyakan di luar terus terang saja. Susah nangkepnya, teritori kita kan terbatas kedaulatan penegak hukum kita. Jadi seharusnya pakai pasal 67 Undang-Undang TPPU, walaupun dia buron, tidak tertangkap tapi asetnya ada, dirampas untuk negara, boleh. Dengan izin pengadilan, pasal 67 Undang-Undang 8 2010. Nah kemudian pemain judi selama ini kan nggak pernah, katakanlah hampir nggak pernah ditindak. Padahal dia melanggar hukum juga, melanggar 303 KUHP, melanggar Undang-Undang ITE. Pemain ini nggak pernah ada efek jerah sama sekali karena terlalu dianggap korban 5 juta, saja. 5 juta orang. 5 juta dianggap korban aja. Penjara nggak cukup Pak. Berarti pemain nggak, hukumannya mungkin yang lain bentuknya. Baik Pak Yunus. Pak Robert, ini nampaknya juga ada jerah lah. Nampaknya perlu juga sinergi dari internal kepolisian sendiri Pak, karena kemudian judi online ini kan merambah atau bekerja di ruang siber begitu. Apa kemudian langkah ke depan yang juga tengah disusun dan akan segera dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk betul-betul bisa mengefektifkan upaya memerangi judi online ini? Baik Mbak, upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, artinya terus kita tingkatkan, khususnya dari teman-teman di Direktorat Siber, baik melalui patroli maupun pemberian edukasi kepada masyarakat untuk seperti tadi disampaikan oleh Pak Yunus maupun Pak Pratama. Saya sependapat bahwa memang edukasi ini menjadi salah satu upaya yang kami lakukan di samping upaya penegakan hukum. Selain itu, tadi saya diingatkan juga oleh Pak Yunus terkait dengan pasal 67. Jadi untuk aset-aset atau rekening-rekening yang kemudian juga diblokir ataupun dilakukan pemblokiran yang tidak bertuan, dalam tanda petik tidak ditemukan pemiliknya ataupun pemiliknya merupakan nomini, itu juga kita sudah disiapkan, ada perangkat hukum, kita menggunakan dengan penerapan Perma 1 tahun 2013 untuk kemudian semaksimal mungkin dapat dilakukan perampasan untuk diserahkan kepada negara. Dan itu juga sudah berjalan, dan beberapa upaya lain kita sinergikan dengan teman-teman dari instansi maupun kelembagaan lainnya, Mbak. Itu namanya non-conviction based asset forfeiture. Merampas aset tanpa menghukum pelakunya, karena pelakunya buron, tidak tertangkap. Nah, kalau untuk
Pemain nggak perlu pidana penjara segala macam. Ada prinsip naming and shaming. Kita umumkan saja loh, ini loh pemain-pemain yang udah ditindak. Dia malu. Mungkin dengan naming and shaming dibuat dia malu, dikasih tahu namanya, disebarkan. Mungkin dia kapok gitu. Apapun upaya kemudian harus didorong dilakukan untuk tujuannya betul-betul menghentikan judi online di Indonesia. Pak Pratama, singkat mungkin. Ya, jadi kalau menurut saya, asal ini instansi pemerintah kita, aparat penegak hukum kita melakukan tugasnya masing-masing dengan baik aja, ya. Sesuai gitu. perannya, sesuai dengan perannya, jawabnya. lakukan dengan baik gitu, ya kan. Ditambah dengan keberanian, gitu, ya kan. Ditambah dengan niat, gitu. Ini pasti bisa gampang diberantas, Mbak. Kalau enggak, hanya ini aja, omong-omong aja, gitu. Karena sampai sekarang juga nggak ada berhentinya gitu, bener-bener nggak ada tuh kemarin dibilang oh ini akan kita berhentikan dan stop, nggak ada, masih bisa orang main sekarang gitu. Artinya apa? Sistem yang ada di negara kita nggak jalan ini untuk menghentikan judi online gitu. Mungkin untuk menyenangkan diri sendiri ngomong ya kan udah mulai turun gitu, nggak cukup. Karena tidak apa? Cukup hanya turun. Yang jadi korban itu orang-orang yang sebenarnya tidak eligible untuk main. Yang makannya aja susah, anaknya sekolah susah bayarnya, ya kan? Beli susu bayinya juga susah. Itu temuannya seperti itu ya, semuanya Pak? kayak gitu. Sebagai 80% gitu. Artinya apa? Ini menggerogoti nanti stabilitas negara kita gitu, ya kan? Kalau misalkan orang-orang yang memang nggak punya uang akan terjerat judi online, susah. Yang ujung-ujungnya mereka utang, pinjol, ya kan, akhirnya banyak yang bunuh diri, kemudian ngerampok, begal. Negara kita rusuh hanya gara-gara judi online ini. Oleh karena itu, ini Pak Polisi ini sebenarnya udah bagus ini melakukan ini, lakukan untuk yang lainnya lagi semuanya gitu. Yang tadi ada 28 itu coba hajar semuanya, 28 case, selesaikan semua, pasti akan dijempoli semua masyarakat. Baik, Pak Robert, komitmennya singkat saja mungkin dari kepolisian 28 ini harus disikat tuntas semuanya, Pak Robert diungkap. LHP PPATK 28, nah itu ditagih. Bagaimana Pak Robert, silakan. Dalam nama Tuhan, insya Allah. Baik. Bagus, itu komitmennya. Keyakinan, kemantapan niat dan keberaniannya terlihat dari yang disampaikan Pak Robert. Pak Yunus, suggestionnya mungkin seperti apa? Ya tadi sinergi saya setuju sekali ya. Bukan hanya PPATK, penegak hukum, Komdiji, II, ya, tokoh masyarakat untuk edukasi ya kepada masyarakat ya. Civil society juga harus digerakkan. Selain itu saya setuju dengan Pak Dedeo tadi pasal 67 yang non conviction based asset forfeiture silahkan dilakukan. Untuk pemain kalaupun tidak mau masuk penjara atau dipidana terlalu berat ya buat mereka karena udah masyarakat kecil. Mungkin efek sosial, hukuman sosial yang diumumkan lah ini mereka yang main judi yang sudah kena mudah-mudahan dia jerah. Efektif. Orang kita kadang-kadang lebih takut malu daripada 90.000 ASN. Baik. Artinya semua upaya dilakukan tujuannya untuk betul-betul menghentikan judi online beroperasi di Indonesia. Kita tunggu nanti bagaimana implementasi dari semangat dan komitmen Pak Robert dan juga teman-teman di kepolisian, bagaimana bersinergi juga dengan PPATK dan juga pihak-pihak lainnya tentunya untuk memerangi judi online yang sampai sekarang justru belum kunjung usai juga pemirsa. Tapi terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Pratama, Pak Yunus, Pak Robert juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda, termasuk informasi dari diduga tidak terima dilakukan razia warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ini membuat rusuh. Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai ditetapkan tersangka oleh Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Jonathan Frizi datang memenuhi wajib lapor. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ijong yang bermasker tiba di Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan baju hitam dan bertopi. Wajib lapor seminggu 2 kali ini sebagai bentuk dispensasi dari kepolisian karena mempertimbangkan kondisi Ijong yang masih dalam proses penyembuhan usai operasi ambeien. Seperti diketahui, Jonathan menjadi satu dari 4 pelaku penjualan obat keras jenis etomidate yang dikemas dalam cairan vape atau cartridge yang dibawa dari Kuala Lumpur, Malaysia. 3 pelaku lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan hingga hari ini. Keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023 Jungto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
Diduga tidak terima dilakukan razia, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuat rusuh. Sejumlah barang di lapas dirusak oleh warga binaan dan sempat menguasai lapas. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis pukul 9 pagi. Dari informasi terakhir, lapas sempat dikuasai oleh semua warga binaan. Diduga kerusuhan bermula saat warga binaan ini berteriak menggunakan pengeras suara yang menyampaikan mereka merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam lapas. Aparat gabungan berupaya mengamankan situasi di dalam lapas dan belum diketahui penyebab pasti kerusuhan ini. Saat ini suasana di Lapas Narkotika Beliti sudah mulai kondusif. Di lapas ini tidak ada penyanderaan terhadap petugas dan pegawai ya, di garis bawah itu. Jadi situasi sampai dengan saat ini sudah aman kondusif. Kita dibantu oleh Polres Lubulinggo, kemudian Yon B Bang ya, Yon B Patanang, dari Polda Sumatera Selatan, kemudian dari Kodim. Ya, sudah untuk saat ini bisa dilihat sendiri kondisinya sudah bisa kita kondisikan. Kita melaksanakan tugas razia, melakukan SOP kami. 1. razia handphone yang mana barang terlarang, dan sudah kami sosialisasikan terus. Pertama. Yang kedua, untuk solusi tidak boleh bawa handphone, kami sudah siapkan wartel suspas. Wartel suspas yang satu gratis, yang satu berbayar. Ada 2, sejumlah 24 ditambah 2, jadi 26 buah. Jadi per hari ada mereka melakukan komunikasi, dan komunikasi tersebut kita masukkan ke dalam data. Ada data tiap hari. Jadi tidak bisa kita sangkal. Tiap hari kita ada datanya. Rata-rata 400 orang melakukan komunikasi di lapas ini. Apa sebetulnya yang membuat kerusuhan terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kapolres Musirawas, ada AKBP Agung Aditya Pranata. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mbak. Pak Agung, kami ingin tahu apa sebetulnya penyebab kerusuhan terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti ini, Pak? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, penyebabnya adalah adanya razia rutin yang dilakukan oleh lapas yang dipimpin oleh Kalapas terkait dengan penggunaan handphone yang berada di lapas. Jadi razia ini sifatnya rutin menurut Kalapas, minggu 3 kali, sehingga para warga binaan tidak terima dengan adanya razia yang dilakukan oleh lapas. Demikian, Mbak. Oke, jadi karena razia, tapi apa yang beredar mengenai adanya penindasan yang terjadi dalam lapas, ini seperti apa respon dari Kapolres? Ya, menindaklanjuti itu, Mbak, mungkin bisa ditanyakan dengan Kalapas, Mbak, karena kami di sini sifatnya dipermintakan bantuan untuk sterilisasi, Mbak, terkait dengan adanya tahanan yang akan melarikan diri dari lapas dan perusuhan di dalam lapas. Demikian, Pak. Oke, sebelumnya sempat kesulitan untuk menangani kerusuhan yang terjadi. Ini bagaimana kemudian kerusuhan ini bisa teratasi, Pak Kapolres? Ya, yang pertama kami koordinasi dengan Polres sebelah, kemudian dari Batalion Brimob, kemudian dan Dandim. Kita coba menunjukkan kekuatan untuk coba mengamankan di dalam lapas untuk mensterilkan lapas sehingga warga binaan tidak terpancing untuk melakukan kerusuhan, Mbak. Oke, lantas adakah warga binaan yang sempat kabur dari Lapas Muara Beliti ini, Pak? Sampai dengan hari ini, Mbak, kami sudah mengecek bahwa untuk warga binaan tidak ada yang kabur dari lapas, karena kami sudah sterilisasi semenjak ada laporan dari Kalapas bahwa adanya keributan dalam lapas. Kami sudah coba untuk sterilisasi lapas. Kita kelilingi lapas dengan personil Polres Musirawas untuk awalnya, karena jarak antara LP narkotika dengan Polres Musirawas kurang lebih hanya 200 meter, Pak. Sehingga untuk perbantuan kita tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk membackup daripada lapas narkotika tersebut. Baik, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak Kapolres Musirawas atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut yang melibatkan truk tronton dan angkutan umum di jalur utama Purworejo, Jawa Tengah. Insiden ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 5 orang terluka.
Hari ini Dirgakum Korlantas dibantu dengan tim TTA Mabes Polri melakukan olah TKP kecelakaan maut di Purworejo, Jawa Tengah. Sekitar pukul 11.30 langsung mengunjungi korban di Rumah Sakit Islam Purworejo. Dan selanjutnya rombongan langsung menuju TKP. Jalan menuju Magelang Purworejo ditutup total untuk melakukan olah TKP yang berlangsung dipimpin oleh Dirgakum juga Korlantas Mabes Polri. Olah TKP menggunakan alat 3D laser scanner yang fungsinya untuk menganalisa suatu kejadian dari sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian. Dan hasil dari scanner itu diwujudkan di dalam aplikasi yang nantinya akan menjadi satu video rekonstruksi. Sementara itu, pasca kejadian laka maut di jalur perbatasan Purworejo Magelang, sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Purworejo. Inilah keempat korban selamat yang masih menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Islam Purworejo. Korban rata-rata mengalami luka fraktur dan sobek di bagian kepala. Saat ini korban masih terus dalam penanganan oleh tim medis Rumah Sakit Loano. Menurut keterangan pihak dokter RSI yang menangani keempat korban ini, 3 dari 4 korban ini akan segera melakukan tindakan operasi. Sebelumnya, sebuah truk pengangkut pasir menabrak angkot yang membawa rombongan takziah di Purworejo, Jawa Tengah. Akibatnya 11 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Dari Magelang. Pemirsa, sebanyak 3 balita tewas dalam peristiwa kebakaran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban kebakaran rumah warga di Jalan Suprapto, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari bertambah. Sebelumnya, 2 balita 2 tahun dan adiknya berumur 1 tahun terjebak dalam kobaran api. Balita korban ketiga ini sempat dibawa rumah sakit sebelum meninggal dunia. Saat kebakaran, pemirsa, rumah tanpa diketahui keberadaan ibu mereka. Warga pun berhasil menyelamatkan 2 anak yang menderita luka bakar. 1 diantaranya kemudian turut meninggal dunia. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran ini. Seorang nelayan di pesisir barat Lampung ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat kapal yang ditumpanginya tergulung ombak saat sedang mencari ikan. Jasad Dedi Supriyadi berusia 23 tahun, warga Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat ditemukan sekitar 2 km dari titik perahu yang ditumpanginya tenggelam. Pencarian jasad korban berlangsung lebih dari 20 jam. Lantaran gelombang yang cukup tinggi, tim SAR Lampung mengerahkan tim rescue Posar Tanggamus untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Peristiwa berawal pada hari Selasa 6 Mei 2025 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat saat korban berangkat mencari ikan di laut bersama rekannya Alkat. Kemudian pukul 9 waktu Indonesia Barat korban ingin kembali ke pelabuhan, namun naasnya kapalnya tergulung ombak dan mengakibatkan keduanya terjatuh ke laut. Rekan korban bernama Alkat berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas, sedangkan korban Dedi ditemukan telah meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Ya, informasi kabar konklav akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Model Ayu Aulia mendatangi Bareskrim Mabes Polri ditemani oleh kuasa hukumnya. Ayu menjalani pemeriksaan terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya Doni Manurung dan Herdian Saksono mendatangi
Bareskrim Mabes Polri pada Kamis siang. Ayu Aulia diperiksa sebagai saksi atas laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik perihal anak yang dilahirkan diduga dari hubungan gelap. Ayu diperiksa selama 1 jam dengan 35 pertanyaan seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tudingan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Terkait kabar mundurnya Ayu Aulia menjadi saksi, ia menegaskan tidak akan mundur dari kasus ini. Ia bertanggung jawab untuk meluruskan masalah yang sempat membuat heboh di masyarakat. Ayu merasa iba dengan kondisi psikologi anak dari Lisa Mariana sehingga ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara ini. Yang memang harus kita tegakkan. Meskipun ini sampai tahap pengadilan nanti Ayu tetap akan jadi. Saya akan jadi garda terdepan untuk ini semua karena Ya, saatnya kita memantau pemilihan paus di Vatikan. Pemirsa, konklav pemilihan paus pada hari kedua belum mencapai kesepakatan. Hal itu ditandai dengan keluarnya asap berwarna hitam dari cerobong asap atap Kapel Sistina. Asap hitam mengepul dari cerobong asap atap Kapel Sistina menandakan bahwa hari kedua konklav belum mencapai kesepakatan. Sebanyak 133 kardinal dari 70 negara akan melanjutkan pemungutan suara untuk memilih pengganti Paus Fransiskus yang wafat pada bulan April lalu. Asap hitam menandakan bahwa belum ada paus baru. Jika paus baru terpilih, maka asap akan berwarna putih. Para kardinal atau yang sering disebut pangeran gereja akan melakukan 2 pemungutan suara pada sesi pagi dan sore hari. Proses ini akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan sampai salah satu kandidat berhasil meraih mayoritas minimal 2/3 dari total suara. Sebagai informasi, Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina terpilih pada 2013 di akhir hari kedua setelah 5 putaran pemungutan suara. Sementara pada 2005 dibutuhkan waktu 2 hari dengan hanya 4 kali pemungutan suara untuk memilih Paus Benedictus dari Jerman. Kami ajak Anda menuju Vatikan, pemirsa. Sudah ada rekan kami, Miranti di sana. Miranti, memasuki hari kedua, belum terlihat asap putih di Vatikan. Adakah informasi terbaru yang dapatkan? Silakan. Ya, selamat malam Vena, selamat malam pemirsa TV One. Hari ini, tadi menjelang tengah hari, kita semua yang berada di alun-alun Basilika Santo Petrus menyaksikan bahwa asap yang keluar dari Kapel Sistina masih berwarna hitam. Sementara tadi malam kita juga sudah menunggu warna apa asap yang keluar dari Kapel Sistina, dan yang direncanakan bahwa asap tersebut akan keluar pada sekitar pukul 18 atau 19 waktu setempat, ternyata baru bisa dilihat pada pukul 21. Ini memang tentu banyak sekali orang yang sedikit kecewa ya, tetapi semuanya juga mengerti. Biasanya memang pada balet kedua atau asap pertama biasanya jarang sekali langsung mengepul asap berwarna putih. Memasuki hari kedua berarti asap yang kita lihat pada tengah hari tadi adalah balet keempat. Sehingga pada sore nanti pada pukul 16 waktu setempat akan dimulai pertemuan yang ketiga, dan mereka akan melakukan 2 ronde pemilihan, dan rencananya sekitar pukul 19 asap dari Kapel Sistina akan kita lihat apa warnanya. Memang di sini banyak sekali pertanyaan bagaimana sebetulnya sistem ini berjalan. Ada yang mengatakan bahwa setelah 3 hari, bila belum ada asap putih, maka mereka akan mengadakan pause gitu ya, atau istirahat 1 hari, tidak ada pemilihan sama sekali dan dilanjutkan pada pemilihan berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa hari pertama tidak dihitung, begitu ya. Ada yang mengatakan hari pertama dihitung. Kalau dihitung-hitung, maka kiranya mungkin bila belum ada asap putih, maka hari Minggu tidak diadakan pemilihan dan akan dilanjutkan pada hari Senin. Tetapi ini semua masih spekulasi. Koran-koran lokal Italia juga masih membicarakan siapa calon kuat yang menjadi calon pemimpin gereja Katolik dunia ini. Memang kalau kita lihat ada 3
kandidat yang diunggulkan oleh media, yaitu Kardinal Pietro Parolin, asal Italia, dan ia di masa Paus Fransiskus menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Vatikan, dia adalah seorang diplomat. Yang kedua adalah Kardinal Matteo Zuppi dari Bologna, Italia. Dan ia juga dianggap sangat dekat dengan kaum miskin. Oke, Miranti, bagaimana kemudian dengan minat dari masyarakat, dari penjuru dunia yang hadir menyaksikan langsung jalannya konklav di Vatikan? Setelah diumumkan oleh media bahwa dalam satu hari ada 2 asap yang ditunggu, ada 2 pertemuan, para kaum Katolik atau umat Katolik dan mereka yang ingin melihat hasilnya berkumpul memang di sini 2 kali, yaitu pada pagi hari menjelang tengah hari, dan nanti sore sekitar pukul 16 mereka kembali akan bergabung di sini. Di daerah ini juga ada layar-layar besar di mana siaran dari Vatikan akan menampilkan secara langsung cerobongnya, begitu ya, karena kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam Kapel Sistina. Dan itulah yang terjadi pagi tadi juga, bahwa kita menyaksikan dari layar-layar besar, karena cerobong yang ada di Kapel Sistina itu agak sedikit jauh begitu ya, harus dari sudut tertentu berdirinya gitu untuk bisa melihat secara langsung. Nanti kita lihat mungkin dalam beberapa jam lagi akan orang-orang yang akan ada di sini akan bertambah banyak, dan juga biasanya mereka sudah lengkap perbekalannya, air juga makanan, untuk menunggu hasil dan asap yang keluar dari cerobong Kapel Sistina. Vena. Terima kasih Miranti atas laporan Anda langsung dari Vatikan. Pemirsa, konklav menjadi magnet bagi turis untuk datang ke Vatikan meski proses pemilihan paus berlangsung tertutup. Momen ini menjadi salah satu yang paling dinanti umat Katolik dunia. Sepanjang tahun 2025, Kota Roma mendapat keuntungan besar-besaran dengan tahun jubilium Gereja Katolik dan dibukanya 4 pintu suci mendiang Paus Fransiskus di 4 basilika di Kota Roma, Italia. Peziarah Katolik dari seluruh dunia telah menyiapkan diri dari jauh hari untuk bisa berdoa. Mereka pun biasanya datang berkelompok. Sejak meninggalnya Paus Fransiskus, proses pemakaman hingga konklav, jumlah wisatawan ke Roma, Italia mengalami lonjakan luar biasa. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho yang membahas tema mengenai keluar masuk drama Hasan Nasbi. Sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.